Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran 4 surah Al-Maidah ayat 3 subpelajaran. Isi kandungan surah Al-Maidah ayat kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah mudahkan di dalam menuntut ilmu, khususnya menuntut ilmu baca tulis Quran kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu isi kandungan surah Al-Maidah ayat ketiga. Melalui ayat ketiga surah Al-Maidah, Allah memberitahukan tentang daging binatang yang tidak boleh dimakan oleh seorang muslim, yaitu bangkai, darah, daging babi yang disembelih tidak disebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yang mematikannya dengan dicekik, yang dipukul, yang matinya jatuh dan belum sampai disembelih, yang matinya tertusuk oleh tanduk binatang lain dan belum sempat disembelih, yang matinya pula diterkam oleh binatang buas, binatang yang diperoleh dari hasil taruhan berjudi, amanah, memanah atau sejenisnya, itu yang tidak boleh dimakan oleh seorang muslim. Subhanallah, Allah telah membuat aturan yang sangat rinci untuk diperhatikan oleh setiap muslim agar terhindar dari berbagai penyakit. Dan ternyata ciri-ciri binatang yang dilarang untuk dimakan benar-benar bisa mendatangkan penyakit pada diri manusia. Sebagai contoh, daging yang sudah menjadi bangkai ternyata menurut penelitian masa kini mengandung bibit penyakit. Begitu juga darah binatang, ketika binatang itu mati maka darahnya langsung mengandung bibit penyakit. Oleh sebab itu Allah melarang seorang muslim untuk memakan bangkai dan darah. Jika petunjuk Allah ini tidak diperhatikan oleh manusia, maka perbuatan yang dilakukan orang tersebut termasuk perbuatan tercela. Namun, jika seorang muslim dalam keadaan terpaksa harus memakan daging binatang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memaafkannya. Keadaan terpaksa yang dialami seorang muslim antara lain tidak ada makanan lain kecuali daging binatang yang dilarang tersebut, atau sebagai obat yang harus diminum seorang muslim yang sedang sakit, sementara tidak ada obat lain yang cocok untuk kesembuhan penyakitnya. Maka jika hal ini dialami seorang muslim, maka Allah akan memaafkan perbuatannya dan membolehkan dia untuk memakannya. Nah, itulah tentang isi kandungan surah Al-Maidah ayat ketiga. Kesimpulannya, surah Al-Maidah adalah surah yang ketiga dalam Al-Quran, terdiri dari 165 ayat, termasuk golongan surah Madaniyah karena diturunkan setelah baginda Nabi hijrah ke Madinah. Surah Al-Maidah artinya hidangan, makanan yang diharamkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah yaitu bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, binatang yang disembelih untuk persembahan kepada berhala, binatang yang mati karena dicekik, dipukul, terjatuh, ditanduk dan diterkam binatang buas. Yang ketiga, umat Islam harus menjauhi makanan yang telah dilarang oleh Allah. Yang keempat, umat Islam tidak boleh mengundi nasib atau berjudi. Yang kelima, umat Islam diperintahkan Allah agar tidak takut terhadap orang kafir. Orang Islam hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam, agama Islam merupakan agama yang paling sempurna. Maka kita tidak boleh membuat syariat-syariat baru atau menghapus syariat yang telah ditetapkan. Yang terakhir, kesimpulannya yaitu adalah Allah memerintahkan agar dalam mengkonsumsi makanan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan kesehatan manusia, makan makananlah yang baik-baik, yang halalan thayyiban. Baik anak-anak, alhamdulillah kita telah mempelajari bersama isi kandungan surah Al-Maidah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam menuntut ilmu Al-Qur'an. Baik, terima kasih. Tetap semangat. Bapak selalu mengingatkan kalian, tetap jaga kesehatannya. Jangan pernah tinggalkan kalian sholatnya dan doakan kedua orang tua kalian. Tetap semangat.
pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.